Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga. Kalau bilang mau capek ya seorang kepala daerah nggak boleh ngomong kecapek. Nggak boleh ngomong capek ya Pak ya? Boleh ngomong capek. Walaupun kita di titik terendah sekalipun Pak? Betul, harus kita semangat terus. Kalau kita ngomong capek ya kenapa mau jadi bupati? Itu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Tribuners sekalian. Nah, ketemu lagi di series podcast Tribun Sumsel Sriwijaya Post Roadshow ke beberapa kota di Sumatera Selatan. Malam ini, di malam yang indah ini, kita sudah berada di kota indah. Namanya kota Batu Raja. Ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah kehormatan kita sudah berada di kota yang indah ini dan kita diterima di rumah dinas Bupati Ogan Komering Ulu. Di rumah dinas yang asri ini, di malam yang cerah ini, sebuah kehormatan lagi Bapak Bupati selaku si empunya rumah ini hadir di tengah kita bersama Tribuners muda sekalian. Bersama-sama berbincang-bincang hangat. Pak Bupati di tengah di sela-sela waktu kita interupsi nih waktu istirahat malamnya di tengah kesibukan yang panjang, hari ini mau menerima kru kita yang ya seadanya ini di kediamannya yang indah ini. Pak Bupati Kuryana Ajis, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat walafiat. Wah, lihat rekan-rekan muda Tribuners itu tadi Pak Bupati kita, Pak Bupati Kuryana yang terhormat. Pak Bupati, sampaknya fresh sekali nih Pak malam ini Pak. Di fresh sekali. Gimana keseharian tadi ruwet Pak, banyak agenda. Ya, kalau bilang mau capek ya seorang kepala daerah nggak boleh ngomong kecapek.
Nggak boleh ngomong capek ya Nggak Pak ya? boleh ngomong capek. Walaupun kita di Harus. titik terendah sekalipun Pak. Betul, harus kita semangat terus. Heeh. Gitu. Kalau kita ngomong capek, ya kenapa mau jadi bupati? Itu enggak. Ini perlu dicontoh nih semangatnya. Ya memang kalau bahasanya itu redaksionalnya itu konsekuensi ya Pak ya. Bahwa jadi sebagai Iya, konsekuensi. kepala daerah ya dituntut memang kita nggak boleh menampakkan wajah lesu sekalipun ke masyarakat. Nah, Pak Bupati sebuah kehormatan sekali Pak, kami diterima dengan baik oleh Bapak, dan satu lagi tadi kami terpaksa meminta jeda waktu istirahatnya, dan Tribuners sebagai latar belakang ini benar-benar nodong ini. Wawancara podcastnya ini benar-benar nodong ya Pak ya. Kami mendadak ya Pak ya. Karena memang ingin membuat sebuah kejutan ini. Jadi Tribun dan Sriwijaya Pos ini memiliki program baru khusus untuk anak muda. Ini namanya podcast. Podcast ini bercerita tentang perkara-perkara ringan Pak. Dan kami memilih kota pertama atau kabupaten pertama yang dikunjungi ini adalah Ogan Komering Ulu. Karena banyak hal-hal yang menarik yang bisa dibahas, apalagi alhamdulillah bisa ketemu sama bupatinya. Seperti itu. Kawan-kawan tentu tahu nih ya, Pak Kuryana Aziz ini bukan nama baru di belantika perpolitikan di Sumatera Selatan. Dia sudah lama berkarir, dan saat ini Pak Bupati selain sebagai bupati juga sebagai ketua DPD Nasdem Ogan Komering Ulu. Pak, anak-anak muda sekarang ini mungkin banyak yang belum aware tentang perjalanan Pak Kuryana dari bagaimana dari sejak mudanya sampai akhirnya berada di pucuk pimpinan tertinggi Ogan Komering Ulu nih Pak. Bisa diceritakan Pak? Baik, teman-teman dari Tribun Iya. dan Sriwijaya Pos semuanya. Jadi kalau saya mau cerita dari awal barangkali makan waktu ya, banyak waktu. Nggak apa-apa, panjang pun nggak apa-apa. Karena mengapa? Ya saya kan mulai karir itu saya dari birokrat. Dari birokrat Pak ya. Birokrat sejak tahun 1972. 72. Saya dilantik ataupun diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ya, Usia berapa saat itu Pak? 72. 21. 21 tahun. 21. 21. Baru tamat SMA. Baru tamat SMA ya Pak. Langsung jadi PNS. aparatur sipil Iya, negara saat iya, itu. iya. Ya karena saya belum melanjutkan sekolah dulu, belum kuliah dulu. Karena mengapa saya belum kuliah? Saya berpikirnya begini, orang tua saya kan petani, seorang Petani ya, Pak, ya? Jadi kalau mau membiayai saya, kalau sekolah umum saya nggak sanggup, orang tua saya pasti nggak sanggup. Nah itu, jadi saya berpikirnya biar saya masuk pegawai dulu lah, PNS dulu lah. Nah akhirnya kesampaian itu PNS, jadi PNS di tahun 72, pertama kali bertugas di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka, Pulau Seberang ya. Saat itu masih Sumsel ya Bapak ya? Sumsel ya, 72 ke Sumsel. 72. Baru pisahkan 2000 kemarin. Iya. Masih jauh sekali. Itu, jadi alhamdulillah setelah di Bangka saya bertugas di Mentok, pertama kali di Mentok, kemudian di Pangkal Pinang, setahun kemudian saya pindah ke Belitung, Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Lebih jauh Tambah lagi. jauh lagi. Lebih jauh lagi. Iya. Tanjung Pandan. Tahun 73 saya Tanjung Pandan sampai dengan tahun 76. 3 tahun di Tanjung Kemudian Pandan. ya saya berpikir kalau saya di Tanjung Pandan ini karena nggak ada sekolah di situ kan, saya pengennya mau sekolah. Ya, kan yang mau maju, orang mau maju itu kan harus ada sekolah, Pak, ada basicnya. Basic saya SMA, apa artinya? Itu akhirnya saya berpikir pindah saya ke Palembang. Ke Palembang Pak, minta pindah itu saat itu Pak. Pindah ke Palembang tapi ditempatkan di Baturaja. Nah ketika itu tahun 77 itu ada tes masuk APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Saat ini namanya IPDN ya Pak ya? Ya sekali saya IPDN, dulu APDN. Ya, APDN. Nah itu akhirnya lulus tes 78 mulai kuliah. 78 mulai kuliah di APDN Palembang di Jalan Pendawa. Palembang 2 Ilir. Oh iya. Palembang, Jalan Pendawa itu. Akhirnya kuliah ya 78, 81 keluar, tamat. 81 keluar. Tamat, tugas di Baturaja. Sebagai apa saat itu Pak? Ya tugas dia pegawai biasa, staf Pegawai biasa. biasa, Ya kan belum apa-apa. Masih D3. Masih D3 ya Pak ya? D3 kan, APDN Akademi kan D3 kan. Akhirnya saya bertugas di Merodokisam, Kecamatan Merodokisam, lebih kurang 1 tahun. Kemudian saya kebetulan
Pak Saleh Hasan ketika itu bupati. Saleh Hasan, sarjana hukum. Jadi beliau bupati mencari seorang stafnya sebagai ajudan lah begitu. Ajudan, kerennya iya, ajudan. Ajudan. Nah, akhirnya saya jadi ajudan beliau. 82 itu. 82 sampai dengan 85. 82 sampai 85. Ya, akhirnya kemudian saya izin kembali tugas belajar lagi ke Malang. Jawa Timur. Ya pantas saya lihat Bapak lulusan dari Universitas Brawijaya Pak ya. Brawijaya Malang. Nah, itu akhirnya 2 tahun sekolah di sana, kembali 87. Ya. Tugas di Boy Madang, Kecamatan Boy Madang, sekarang Oku Timur. Sekarang Oku Timur ya Pak, Boy Madang. Ya, sebagai sekcam. Saat itu tamat dari Unbrau langsung jadi sekcam. Ya, sekcam di Oku Timur. Di Oku Timur. Bukan Oku Timur, masih Oku dulu. Iya, saat itu Oku. Informasi saat itu Oku ini sangat besar ya Pak ya, saat luas. itu ya. Luas sekali ya Pak ya. Sehingga karena pada tahun tersebut ada peluang untuk memekarkan masing-masing daerah, sehingga Oku ketika itu jabatan jabat oleh Pak Syarial Usman. Iya, saat itu dimekarkanlah Oku ini menjadi tiga. Oku Indo, Oku Timur, Oku Selatan. Iya. Yang memang ceritanya memang sejarahnya Oku ini kan terdiri daripada tiga bagian, tiga wilayah. Iya. Itu ada Muara II di Oku Selatan, Martapura di situ. Tapi Oku Indo ini sebenarnya di Lubuk Batang sebenarnya, bukan di Batu Raja. Oh, sejarahnya seperti itu, Iya, Pak? ada Lubuk Batang sejarahnya, ibu kotanya. Kalau zaman melihat sejarah daripada perjalanan Oku ini. Oku. Tapi akhirnya Batu Raja ditetapkan sebagai ibu kota. Iya. Nah, kemudian habis itu terus 4 tahun di Boy Madang, sekcam di Boy Madang. Tahun 8892 saya diangkat jadi camat. Ketika itu bupatinya Pak Mulkan Aziman. Wah, masih Pak Mulkan Aziman. Ya, Kolonel Mulkan Aziman. Kolonel camat, saat itu ya. Camat saya di Peninjauan. Termasuk daerah saya juga kan daerah Ilir. Iya. Peninjauan. 4 tahun juga, 95. Tidak tahu apa mimpi, tidak ada apa, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tahu-tahu Pak Ramli membutuhkan tenaga juga. Pak Ramli Hasan Basri ya Pak ya? Gubernur waktu itu. Gubernur waktu saya itu. dipanggil. Bukan saya nggak ada keinginan untuk balik ke Palembang. Saat itu Bapak camat ya saat itu ya? Camat. Camat. Beliau nyari seorang protokol. Jadilah saya kabak protokol di Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu ya. Ikut Pak Ramli 4,5 tahun. Kemudian Pak Ramli habis, langsung Pak Rosihan nyambung. Pak Rosihan 3,5 tahun, Pak Ramli 4,5 tahun, jadi 8 tahun saya di Palembang. Di Palembang saya sempat duduk di jabatan kepala rumah tangga, gubernur, ya, itu. Cuma tidak lama itu. Kemudian kepala biro umum. Oh, sempat kepala biro umum ya Pak ya? Zamannya Pak Rosihan. Pak Rosihan. Nah, terus habis itu ya perjalanan karir saya pindah ke Kota Prabu Mulih. Karena Prabu Mulih dibentuk jadi kota kan. Saat itu ya Pak ya? Tahun 2002. 2002 ya. Jadi Kota Prabu Mulih. Kota Prabu Mulih pindah ke sana. Menjadi kepala dinas. Kepala dinas apa Pak saat itu Pak? Kepala dinas perhubungan. Karena basic saya memang perhubungan, LAJR. Oh. Awal saya jadi pegawai itu PNS itu hubungan. Pengangkatan waktu baru tamat SMA tadi itu Pak ya? LAJR. Nah, lihat riwayat itu saya diangkat dari kepala dinas perhubungan di Kota Prabu Mulih. Habis sana 2 tahun setengah jadi asisten pembangunan, asisten 2. Asisten pembangunan ya. 2 tahun juga di situ, akhirnya jadi kepala Dispenda. Kepala Dispenda. Iya. Terus habis kepala Dispenda 2 tahunan juga itu 2 tahun lebih pindah ke asisten 1, asisten pemerintahan. Nah, ketika itulah saya diajak oleh Pak Julius Nawawi. Saat itu ya Pak ya. Bupati untuk calon kayak seperti ini. Iya. Nah, beliau memerlukan pasangan. Nah, tidak tahu apa mimpinya, saya diajak. Akhirnya saya bersama-sama dengan Pak Julius terpilih jadi bupati, saya wakil bupati. Wakil bupati saat itu. Bayangin ya. Memang merintis ini sejak dari bawah. Pak. Dari bawah. Ya, dari awal. Dari staf, kemudian sampai ke Tanjung Pandan ya Pak ya, yang jaraknya kalau sekarang ini juga masih jauh, walaupun bisa naik pesawat ke Tanjung Pandan juga masih jauh ya Pak ya. Di Bangka Belitung, di Belitung sana, sampai akhirnya merintis dari sekcam dulu ya Pak ya. Camat. Kemudian baru beralih ke kabak protokol sampai kabak rumah tangga sampai eselon 2 di kepala dinas ya Pak. Itu pun di Prabu Mulih di kabupaten, bukan di provinsi, di Kota Prabu Mulih. Jadi itu perjalanan memang rintisan
Pak John nih, kalau bahasa anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng ya. Berarti memang dari bawah. Nah, itu yang patut dicontoh, dan sampai ya saya rasa memang Pak Kuryana tadi ketika saya apakah capek apa enggak, ya udah biasa nggak capek Pak Kuryana ya. Ya kan. Sampai akhirnya sekarang sama Pak Johan memimpin Oku selama 5 tahun. Dan ini kita catat nih, kemenangannya kemarin saat pilkada itu cukup besar karena memang antusiasme masyarakat untuk ikut pilkada di tahun 2015 ya Pak ya. Tahun 2015 itu cukup tinggi dan kemenangannya juga 68 kalau saya nggak salah. 68%. Nah, riset kami, catatan kami, torehan yang sangat mudah diingat, kalau saya nggak salah 5 kali WTP nih. Oku ya Pak ya. 5 kali WTP berturut-turut, 2 kali Adipura berturut-turut. Iya lu. Artinya memang Pak Kuryana ini betul-betul mendelegasikan diri dan jiwanya memang untuk kepentingan Oku. Karena memang Oku ini kalau selain Palembang ya Pak ya, kalau kita lihat Oku ini memang asosiasi orang terhadap Sumsel ini ya Oku. Selain ibu kotanya Palembang, yang kedua juga Oku. Karena kawan-kawan ini nih ada anekdot lucu. Orang biasa nyebut duku Palembang di luar sana. Tapi sebenarnya duku ini dari sini ya. Dari sebagian dari itu dari Oku Induk dan Oku Timur. Oku Induk dan Oku Timur. Iya. Jadi ini di sini nih, inilah ya, kalau mau tahu di mana duku Komering ya ini daerah penghasil duku Batu Raja. Tadi kan panjang ya Pak Kuryana jelaskan dari tahun 71 ya Pak ya. 72 berkecimpung sebagai ASN sampai akhirnya menjadi Bupati Ogan Komering Ulu. Pak, suka dukanya lah Pak. Apa Pak? Kalau ada dukanya tuh Pak. Yang lebih penting tuh duka aja Pak. Apa ya Pak? Dukanya. Kalau dukanya banyak. Yang paling sebagai seorang pegawai negeri itu iya. Kan itu ya tahu sendiri kalau pegawai negeri kan. Yang jelas gajinya pas-pasan. Saat itu memang kecil sekali ya Pak ya kata. Benar cerita-cerita orang zaman dulu bahwa gajinya itu kecil sekali ya Pak ya. Tapi mau. Dia kecil tapi mau. Itu. Sebenarnya sampai sekarang itu. Iya Pak ya. Iya, jadi kalau kita mau mengandalkan ya gaji kita itu ya alhamdulillah. Iya. Istri saya bisa ngatur walaupun gajinya pas-pasan itu, bisa sekolah. Bisa sekolah, iya Pak. Saya kan punya putra 3 kan. Iya. Iya. Pak Bupati sekarang punya putra-putri 3 ya Pak ya. Bisa sekarang yang paling tua sampai yang nomor 3 bisa diceritakan Pak? Yang paling tua itu perempuan, PNS di kantor gubernur ya Pak ya. Dengan suaminya juga di kantor gubernur. Suaminya kantor gubernur. Yang pertama, kemudian yang kedua itu yang kedua ini yang aneh ini. Apa itu? Enggak mau jadi pegawai negeri itu. Jadi mau jadi apa dia Pak? Pegawai bank. Oh pegawai bank Pak ya? Selalu pacu motivasi untuk dia jadi pegawai negeri kayak bapaknya kan. Iya Pak, karena bapak PNS pengen anaknya jadi. Walaupun kecil-kecil itu kan gajinya pas-pasan. Ada tapi ya Pak ya. Hasilnya ada terus. Ternyata dia mau. Dia berkali-kali pindah ke bank ini bank itu dari dulu. Terakhir akhirnya nyangkutnya sampai sekarang itu sudah lebih kurang 15 tahunan di Bank Sumsel Babel di provinsi. Di provinsi ya Pak ya. Jadi memang banker ya Pak ya. Jiwa itu nomor 2 ya Pak ya. Kemarin kebetulan dari UNSI, ekonomi pembangunan. Oh iya. UNSI. Memang ada Pak yang tidak pengen jadi PNS itu. Suaminya itu mungkin saudara tahu, Pak dari rekan teman dari Tribun dari Pos, suaminya Teddy. Oh iya tahu Pak. Pak Teddy. Iya. Sekarang kebetulan karena syaratnya cukup ya bukan KKN. Dia jadi kepala dinas pendidikan di sini. Di sini kepala dinas pendidikan ya Pak ya, Pak Teddy ya. Iya. Terus yang ketiga Pak? Kemudian yang ketiga itu laki-laki. Laki-laki? Ya, itu kerjanya di Dispendah Kota Maria Palembang. Oh di Palembang ya Pak ya? Semuanya Palembang. Di Palembang semuanya. Ya.
Loh, jadi Bapak sendiri berdua Pak di sini Pak? Iya, 2 dengan ibu aja. Kalau Pak Teddy berarti istrinya kan tetap dinas di sana ya Pak ya? Ya. Sementara Pak Teddy-nya yang di sini ya. Oh, jadi ya apa? Ya berdua saja ya Pak. Tapi memang konsekuensi Pak, anak-anak sudah besar ya Pak ya. Pisah semua. Sudah pisah semua seperti itu dan cucu-cucu udah 9. cucu 9 Pak. Cucunya 9, geng. Ya karena 3 kan anaknya. 3 ya Pak ya. 3 9. Itu tadi ya, dukanya Pak Kurniawan ini cerita bahwa gajinya kecil. Jadi jadi ASN ya kan di awal-awal merintis ya. Enggak semuanya langsung dor jadi apa? Jadi ya Pak ya seperti itu. Nah, perjuangan. Nah Pak, segala capaian di 5 tahun kepemimpinan ini kan semuanya sudah tercapai. Ya bisa, tapi tentu masih ada cita-cita yang ingin Bapak gapai. Apa Pak yang cita-citanya itu? Kalau harapan dan cita-cita itu sebagai putra daerah ini ya banyak sekali. Iya Pak. Cuman ya kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita. APBD kita OKU ini kan termasuk kecil begitu. Masih kecil Pak? Kecil. Enggak kayak daerah lain kayak Mubah, ya. Kita kan cuman 1,3-4 triliun lah. Sementara daerah lain kan ada 3 triliun, ada 2 triliun, kita enggak. Ya. Jadi dengan dana seperti itu, yaitu ya cukup-cukupkan untuk dibagi ya, per tahun itu. Dibagi untuk membangun apa yang prioritas dulu. Yang prioritas dulu. Seperti halnya saya sekarang ini sedang membangun yang paling pokok itu. Harapan saya ke depan itu, makanya saya calon kembali dengan Pak Johan. Ya, karena banyak tugas yang belum masih tetap berpasangan ya Pak ya? Masih tetap berpasangan dengan Johan. Itu insya Allah. Jadi infrastruktur ya Pak ya? Jalan. Itu yang jembatan. Kemudian di pertanian. Ya, yang masih belum ini. Ada satu bangunan yang kami alhamdulillah berkat bantuan gubernur. Iya Pak. Itu rumah sakit kita. Sudah ya Pak ya? Ya rumah sakit bukan sudah, baru sedang membangun sekarang. Baru sedang membangun ya Pak ya? Rumah sakit umum daerah. Sudah lewat di lapangan itu, taman kota itu. Lihat ke sebelah kiri itu bangunan rumah sakit. Nah, alhamdulillah itu terwujud. Terwujud ya Pak ya? Dan mudah-mudahan dapat selesaikan tepat waktunya. Karena kita ini rumah sakit OKU ini sebagai daerah penyangga. Iya. Penyangga dari rujukan regional. Rujukan regional untuk daerah-daerah kabupaten di sekitarnya. Jadi termasuk Waikanan juga ke rumah sakitnya ke sini. Ke sini ya Pak ya. Apalagi Oku Timur, Oku Selatan. Oku Timur, Oku Selatan apalagi. Sebagian Muara Enim juga ke sini yang berbatasan dengan Oku. Iya. Banyak ke sini. Jadi kita jadi rujukan regional. Oleh karena itu saya bercita-cita ingin bangun rumah sakit itu untuk meningkatkan, meluaskan rumah sakit itu. Dan alhamdulillah terwujud sekarang ini. Tinggal lagi penyelesaian. Dan banyak hal lain yang belum terwujud, belum ini. Ya tadi utamanya infrastruktur jalan itu. Jalan itu ya Pak ya. Ya. Kemudian itu dana bangun rumah sakit itu itu bantuan dari Pak Gubernur, Pak Deru dengan Deru, kemudian dari dana BLUD sendiri, dana BLUD rumah sakit. BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Itu rumah sakit itu kan ada semua rumah sakit harus ya, melakukan betul melaksanakan sistem BLUD itu. BLUD itu dana itu diolah oleh mereka sendiri. Nah dari BLUD itu karena Direktur Rumah Sakit Umum kita ini Ibu Olina kebetulan sangat disiplin sekali dengan masalah keuangan sehingga bisa mengumpulkan uang dikit-dikit. Itu dibantu oleh BLUD juga. Sisanya baru APBD kita. Singkatannya memang BLUD ya Pak ya? BLUD singkatan. BLUD. Badan Layanan Umum Daerah. Oh, Badan Layanan Umum Daerah singkatannya. BLUD. Iya kayak BLUD ya. Bukan BLUD yang kayak ular itu. Ular itu kan makanya saya itu dia agak. Kemudian saya sedang membangun saat ini membangun gas rumah tangga. Gas rumah tangga ya Pak. Saya lihat tadi waktu kami ke sini di sepanjang jalan tuh kok ada orang pekerjaan apa ini saya lihat gas itu. Gas rupanya ya Pak ya. Sumber gas kita kan ada sumbernya. Sumbernya ada ya Pak dari sini. Jika saya mendekati Kementerian SDM akhirnya berhasil dan dibangunlah mulai tahun ini gas rumah tangga. Tapi gas rumah tangga. Baru 5.000 sambungan. 5.000 sambungan ya Pak ya. Kota ini. Untuk permulaan itu ya Pak ya. Nanti ke depan mudah-mudahan insyaallah kalau ya walaupun saya tidak jadi bupati, mungkin bupatinya lain mungkin akan teruskan itu. Ya mudah-mudahan 5 tahun masih. Karena permintaan rakyat ini kan sangat tinggi sekali. Gas rumah tangga itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Bahayanya kecil. Betul Pak. Itu kayak di Prabu Mulih itu kan. Iya. Memang itu menjawab kebutuhan
rumah tangga. Untuk rumah tangga itu Pak, gas itu jauh lebih Iya. Hemat. hemat, ya betul, Hemat, itu ya. salah satunya. Hemat. Nah, jadi saya bangun itu. Kita ada sumber gas itu kan. Sumber gas. Ada di desa, salah satu desa Runggayan namanya. Oh, Jadi ada ya, jaraknya Pak, ya? itu dari Runggayan itu sampai ke sini 48 km. 48 km. Bayangkan. Hmm, 38 saya ralat 38 km ya Pak ya. Iya. Jaraknya. Iya. Jadi diambil dari memang sumber dari Sumbernya, mulut tambangnya iya, sampai ke untuk kota-kota, masyarakat sampai Oku sini. ya. Oku, ya. Baik, Dengan dana itu dari pusat, semua dari pusat, tidak ada dari APBD kita Pak. Tidak ini kita Pak. Enggak tahu. Ya, nggak Bisa aja terangkat Pak. kita. Enggak terangkat. 98 miliar. 98 miliar Iya, ya Pak ya. dananya. Untuk pembangunan jaringan gas Jaringan itu gas saja. itu, ya. Begitu. Itu nanti yang 5.000 itu gratis Pak masyarakatnya atau Gratis. untuk Semuanya pemasangan? pemasangan gratis. Uh-uh. Tinggal on air kan ya, apa namanya? Itu dia, Pak, ya. Oh, Termasuk kompornya sudah di itu kan. sudah disediakan Kompor langsung. gas ya, Oh, disediakan begitu Pak. Saya kira mesti yang kayak di Palembang itu kan kita udah bayar betul Pak Udah. sekarang Pak. Oh, 4 iya. juta Pak kalau mau masang. Kalau Mas- tidak, kalau saya nggak bayar. Ya, tahap ini. Iya, Nah, tahap ini. tahu kalau tahap kedua nanti. Tahu kan, gue ya tahu. biasanya kayak Tapi gitu. yang jelas tahap ini. Nah, sementara yang sudah daftar sekarang, pengennya untuk Iya, Pak. itu, Berapa Pak? lah lebih dari 5.000. Sudah lebih ya Pak. Tapi tahu kita apakah dapat ditindaklanjuti atau realisasi enggak tahun depan. Iya. Kan tergantung dengan anggaran juga kan. Betul. Iya, karena anggarannya besar itu. Anggaran besar ya Pak ya. Nah, jadi 98 miliar. miliar Dana pusat dana pusat. masuk ke Oku ini. Kalau bahasa triliunnya hampir 1/10 triliun. Hampir 100 Hampir 100 miliar kan Pak, hampir kan ya. Jadi 1/10 triliun ya gitu. Makanya kalau untuk dana dari APBD kita nggak mungkin. nggak mungkin ya, Nggak Pak, ya. mungkin, Pak, itu. Nah, itu. Jadi banyak lagi harapan-harapan lainnya Pak. Iya Pak. Itu ini Mas ke depan mudah-mudahan insya Allah tercapai kami dengan Pak Johan. Ya, kami komitmen Pak. Komitmen ya, Pak, Karena kami dua ini Pak sama-sama asli. Ya kita bukan Oku ini ya Pak ya. putra daerah. Putra Oku. daerah. Jadi bukan kita ini Pak ya. Iya. Apa namanya? Bukan permasalahan putra daerah atau bukan. Betul. Tapi yang jelas komitmen Komitmen ya Pak ya, ya. untuk membangun itu. Itu tadi gimana Pak Kuryana itu menjalani masa karirnya itu memang di Oku, kemudian kembali lagi ya nggak begitu lama ya Pak, keluar Okunya nggak begitu lama ya Pak ya. Paling Kalau tahun- hitung dari awal-awal Oh iya lama juga ya, karena karena sempat ke Bangka dulu, Bangka, tapi kan sempat balik Belitung, toh Pak. pulang ya Jadi sekcam dan kemudian jadi camat ya. sama tadi baru tarik Palembang. Ditarik ke Palembang. Meninggalkan Batu Raja 16 tahun. 16 tahun ya Pak ya. Baik, ini ada pesan nih dari produsernya. Apa pesan untuk ini Pak. Pesan untuk anak-anak muda Oku, Pak. Oh, Untuk pesan untuk anak-anak muda Oku. ya saya selalu ketika saya bicara baik ada acara-acara seminar Heeh. atau acara-acara diskusi-diskusi dengan para pemuda-pemuda mahasiswa maupun organisasi kepemudaan lainnya. Mm-mm. Itu saya sampaikan kepada mereka. Ya zaman sekarang ini kan ya kita tahu sendiri zaman sekarang ini Iya, kan Pak. banyaklah mencari kerja Heeh. daripada lowongan kerja. Lawan Itu kerja. makanya saya motivasi kepada mereka jangan mudah putus asa karena jadi untuk menjadi kira-kira berkarir itu bukan hanya di pegawai negeri saja, bukan pegawai negeri semata, tapi banyak yang Banyak lain-lain. yang lainnya, Tapi Pak. tunjukkan kemampuan dan optimis kita menghadapi masa Iya. depan itu. Optimis ya Pak. Ya, optimis. Ya jangan sampai saya nggak ada backing, nggak ada. Sekarang nggak ada lagi backingan, Mas. Iya, Nggak ada lagi iya, sekarang iya, ini. Pak, iya. Kalau mau jadi apa kan. Iya. Sekolah apa aja nggak ada lagi backingan. Backing-backingan Kalau ya. pintar masuk. Masuk. Nggak ada Iya. istilah yang ada ini narik sekarang. Walaupun anak siapapun, anak bupati kayak anak gubernur kayak kalau Iya. mau umpamanya Iya. ikut Tes, tes umpamanya iya, tes. untuk menjadi sesuatu. Iya. Itu kan Nggak ada lagi nggak memang. ada lagi istilah bisa ditarik, bisa diangkat-angkat nggak bisa. Nah itu. Cuman dulu mungkin. Saya- Kalau sekarang kayak susah. Saya selalu menyampaikan kepada mereka itu anak-anak muda itu. Saya cerita, kan bahwa saya, ya contoh saya bilang, saya kan anak seorang petani, sama dengan kalian saya bilang. Mungkin saudara ini anaknya orang-orang ini, orang-orang berada. Tapi saya betul-betul dari anak petani. Anak petani. Iya. Nah, itu akhirnya kan saya bisa jadi nomor bupati satu Pak, lah. karena nomor Nah, satu Pak, orang di nomor Oku, satu kan di Oku, gitu. ya. Di Oku. Ya, tapi memang betul Iya. itu harus kemauan kita harus Iya. kuat, Harus keras. kuat, Pak, ya. Iya, Dulu doanya apa Pak dulu Pak? tidak mudah putus asa. gitu, Iya. enggak. Doanya dulu apa Pak? Dulu? Gimana? Doanya itu apa Pak? Sebenarnya saya nggak akan menyangka. Iya. Nggak pernah menyangka ya Nggak Pak ya? pernah menyangka saya akan jadi bupati.
ngikutin aja kayaknya Pak, Iya, ngikutin saya jalur ikut Pak. kayak air mengalir. Air mengalir Ikuti, saja ya. seperti itu aja. Apa adanya saya terima. Iya. Tapi dengan doa, dengan kerja keras. Tapi orang tua saya, terutama ibu saya, selalu mendoakan saya, ibu saya. Ibu ya Pak ya. Ya, supaya kamu tidak kayak seperti kami, bapakmu jadi petani, saya jadi petani, kamulah rubahlah sendiri nasib kamu. Nah, alhamdulillah tercapai. Pak tadi belum saya tanya Pak Bupati ini berapa bersaudara Pak? 5. 5 bersaudara ya Pak. Pak Bupati anak Ketua. tertua anak sulung ya Pak Bupati ya. Oh begitu. Semuanya PNS. Semua 5-5-nya itu Pak Ya. PNS. Satu swasta. Satu swasta ya Pak. Jadi anak berawal dari anak keluarga petani, walaupun anak petani jadi PNS ya Pak ya. Karena ditarik. Oh, ya. Saya punya paman Iya, yang Pak. memotivasi saya, ada paman saya. Itu yang Adik bapak, adik ibu. Adik ibu. Adik ibu. Adik ibu. Namanya Haji Karim Umar Dola. Kalau Anda tahu itu mertuanya Tito. Oh, mertuanya Mendagri saat ini ya Pak ya. Mertuanya Tito Karnavian. Jadi istrinya Pak Tito tuh orang sepupu saya. Oh, sepupunya. Iya. Berarti orang Batu Raja sini ya Pak ya? Iya. Memang. Orang orang desa Oku saya, ya, Tanjung orang Malang. Oku ya. Desa saya. Oh, begitu. Ya. Ya, itu gambar istrinya itu. Gambar istri Tito. Oh, sepupu ya Pak ya? Sepupu. Usianya jauh ya Pak sama Bapak? Enggak. Jauh. Jauh ya Pak ya? Jauh, iya. Saya dalam keluarga tertua lah. Tertua ya Pak ya? Ayah Bapak itu juga dari yang tertua juga, sulung Iya, juga. betul. Oh, jadi tertua juga. Itu dia Pak Gur. Wah, luar biasa ya. Jadi ya di obrolan ini bisa latar belakang kita tahu terus tentang kiprahnya, terus bagaimana Pak Kuryana kemudian merintis dari nol. Pak, ini agak agak lebih serius lagi karena kan ini saatnya COVID masa pandemi ya Pak ya. Kita juga di setiap obrolan tetap mention perkara COVID-19 Pak. Utamanya tentang apa langkah-langkah dari pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi pandemi ini Pak. Kalau kondisi terkini saya lihat itu 42 ya Pak ya. Terkonfirmasi 42, tapi yang kemudian yang sembuh itu 40 ya Pak ya? 41. 41 ya Pak yang sembuh ya? Satunya meninggal. Jadi sebenarnya nggak ada yang positif saat ini ya Pak ya? Saat ini untuk saat ini tidak ada yang positif. Nggak ada yang positif ya, karena sembuh ya Pak kemudian ya Pak ya? Jadi kalau saya bercerita begitu itu memang pandemi ini kan melanda seluruh dunia kan. Iya Pak. Bukan hanya di Indonesia. Itu. Tapi ya kita dalam rangka penanggulangan ini, kecepatan penanganan ini COVID-19 ini, ya saya sebagai ketua gugus tugas di sini. Iya. Saya ditunjuk sebagai ketua gugus tugas. Ya alhamdulillah kita apa yang diperintahkan oleh pusat itu ya misalnya penganggaran dalam penanggulangan kita sudah sampai itu semua, kita sudah patuhi semua itu, kita lakukan itu. Iya. Kemudian kita sudah bentuk tim. Kemudian untuk penanggulangan yang terpapar ini kan banyak timbul miskin baru ya. Miskin baru ini itu sesuai dengan arahan pusat, perintah dari pusat, baik dari Kemendes, Kementerian Desa, iya, Pak. maupun dari Kementerian Sosial, ataupun dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, semua kita sudah patuhi itu. Alhamdulillah, aku sampai saat ini ya bisa menanggulangi itu dengan baik, dan semua apa yang sampai ke rakyat yang terpapar miskin tadi, miskin baru itu. Iya, miskin baru. Alhamdulillah, tidak begitu ada gejolak. Ada gejolak itu, ada. Saya contohkan. Seperti kebijakan dari para kepala daerah itu itu kan kepala daerah kan diberi kesempatan untuk memberikan mengadakan kebijakan. Iya. Kebijakan saya untuk membantu yang miskin itu sebanyak 20.000 KK. 20.000 Kemarin timbul gejolak sedikit karena ada 3 keluarga ketika pembagian itu. Nah itu kemarin ada berasnya itu agak kuning ya. Kuning karena ketimpa air. Iya. Sudah dibagikan keluar. Tapi cuma 3 keluarga ya Pak. Dari 20.000. Dari 20.000 kakak itu cuma 3 keluarga.
Tapi kemudian jadi besar Pak perkara itu. Iya, biasalah. Membesarkan orang. Apalagi kalau sudah dipolitisir. Itu kan mau politik. Iya, betul. Itu masih begitu. Tapi cuma 3 ya Pak, nyatanya cuma 3 ya. Itu pun sudah diganti oleh Langsung diganti? Bulog. Diganti oleh Bulog. Oh. Nah, jadi sampai saat ini kebijakan bupati itu saya rubah. Apa itu Pak? Saya rubah, kemarin kan untuk diberikan beras naturah itu kan naturah namanya kan. Iya Pak. Beras, gandum, minyak, minyak makan segala macam itu. Saya rubah sekarang ini dalam bentuk uang saja. Jadi meringankan kita, tugas kita. Saya sudah merubah perbubnya, saya sudah rubah itu. Dan waktu dekat ini karena masih meneliti data-data ya Pak yang ya. miskin itu jangan sampai tumpang tindih. Itu kan ada hasil pemeriksaan BPK itu kan banyak daerah-daerah ini kan yang tumpang tindih, ada yang 5 2 kali, ada yang 5 3 kali. Nah itu. Jadi itu mau dirubah itu, makanya agak terlambat sedikit memberikan itu. Tapi mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini ya Pak ya. Baik. Itu tentang bagaimana langkah-langkah. Ya kemarin tuh sempat gede, tapi ternyata dari konfirmasi Pak Kuryana itu cuma 3 keluarga dari 20 ribu ya Pak. Cuman karena mungkin sekarang ini memang kalau di medsos Pak ya, itu cepet nyambut semuanya cepet isu itu kadang cepet benar bergulir. Isu negatif itu cepat sekali. Iya cepat sekali. Apalagi memang ya musimnya juga memang itu tahunnya gitu. Itu bagi saya nggak heran. Nggak heran lagi. Karena saya udah 2 kali ngikuti. 2 kali. Ya. Pertama sebagai wakil bupati, kemudian sebagai bupati, dan ini Pak Kuryana dan Pak Johan akan maju lagi di periode yang kedua ya Pak ya, rencananya ini kenapa tadi juga saya mention soal COVID, karena memang Oku ini ada gawian besar. Oku termasuk 1 dari 270 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, nggak goyang lagi. 9 Desember ya Pak ya. Sempat diundur dari bulan September ke Desember, tapi KPU kekeh siap ini. 9 Desember ya. Baik Pak, mungkin ada kata-kata pesan lainnya Pak untuk warga Oku yang sedang menonton atau masyarakat luas lainnya yang menyaksikan acara ini, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Bupati. Baik, jadi kepada warga masyarakat Ogan Komering Ulu tanpa kecuali dimanapun berada, barangkali saya berpesan, karena saat ini Oku ini akan menggalakan pilkada, itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan suasana yang kondusif, jangan pecah belah karena ada pilkada, itu harapan saya. Tidak usah bermacam-macam lah, ya. Karena pilkada ini sendiri itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, karena itulah barangkali kita sama warga masyarakat harus untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah ini. Tapi alhamdulillah sudah berapa kali Oku ini melaksanakan pilkada-pilkada aman. Gejolak-gejolak aman-aman saja ya, berarti aman-aman saja. Itu saja pesan saya kepada semua pihak, semua masyarakat Ogan Komering Ulu. Tribuners, itu tadi Bupati kita yang terhormat Bapak Kuryana Ajis sudah bersama-sama kita, nggak terasa hampir 1 jam ini ngobrol di tengah kesibukannya. Terima kasih Pak Bupati sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol bareng kita di podcast untuk kawan-kawan Tribuners muda. Harapannya itu tadi pesan-pesan Pak Bupati, mulai dari bagaimana determinasi dan keuletannya dari 0 sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di Oku, itu patut dicontoh. Pesan-pesannya, keuletannya sekali lagi keuletannya, dan yang tadi pesannya yang terakhir bahwa jangan pecah belah ini, walaupun mau pilkada ya Oku memang nggak ada sejarah ya konflik-konflik horizontal. Jadi kalau memang nggak ada jangan sampai diciptakan. Itu saja. Waktu semakin malam, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah menerima kami. Saya Prawira Maulana, apabila ada salah kata minta maaf, karena manusia tempatnya salah. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus
jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga